Hai, welcome to Artokels. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 untuk kalian semua yang merayakannya. Semoga kedamaian selalu menaungi kita yang tinggal di bumi ini. Pada Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022, seorang petugas kebersihan berteriak sepanjang koridor di lantai 4 Hotel Royal Garden yang ada di kota Malingau, negara Filipina. Beberapa tamu keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian menelpon bagian resepsionis melaporkan hal genting yang ikut mereka lihat. Ada apakah di sana? Ternyata di dalam kamar 422 tergeletak tubuh seorang pria berusia 37 tahun bernama Tony Sarsagat yang memasuki penginapan itu sore sebelumnya sekitar pukul 5. Dari pemeriksaan yang didapat, diketahui bahwa lelaki tersebut sudah tidak bernyawa akibat menerima belasan tusukan di bagian perut, pinggang, dan lehernya menggunakan pisau buah yang justru milik Hotel Royal Garden. Tapi nggak perlu waktu lama bagi penyidik untuk tahu siapa pelakunya karena jelas ini adalah perbuatan Benamang Robang yang menyusul ke hotel tersebut tadi malam sekitar pukul 10. Gadis berusia 20 tahun itu terekam CCTV meninggalkan penginapan sekitar pukul 4 pagi, yakni 6 jam sebelum tubuh Tony ditemukan. DNA dan sidik jarinya menempel hampir di seluruh sudut kamar 422 serta di tubuh Tony. Uniknya, ternyata gadis ini adalah keponakan kandung dari sang korban. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Buat kamu yang pada baik hati dan manis, jangan meringis karena saya mau promoin channelnya Mabar Kriminal yang pasti bikin kalian ngerasa puas dengan penyajian tanpa batas di luar imajinasi terliar kamu semua. Kehadirannya bikin gelora detektif langsung nyembur tumpah-tumpah dari sanubari karena ditampilkan secara berani, runut, serta tanpa halu-halu fata morgana. Langsung aja melesat ke channelnya Mabar Kriminal sehabis menyimak kasusnya Bang Arto ini, karena kamu diundang secara eksklusif buat ikut deg-degan menikmati atmosfer menegangkan channelnya Mabar Kriminal. Pria kelahiran tahun 1981 ini bernama Raymond Espaldon dari wilayah Malingau, negara Filipina. Dia bertugas ke Indonesia sejak 2017 dari perusahaan semikonduktor pada smartphone. Raymond bolak-balik Jakarta Malingau karena istrinya yang bernama Winsa di sana sakit-sakitan berhubungan dengan gangguan rahim. Raymond adalah suami kedua dari Winsa dan perempuan itu sudah punya satu orang putri dari pernikahan sebelumnya. Sampai kemudian pada bulan Juli 2018, Winsa pun meninggal di usia 40 karena penyakitnya, hingga membuat status Raymond menjadi duda anak satu. Putri tirinya bernama Benabang Robang cukup judes sama Raymond, terkhusus saat tahu bahwa ayah tirinya tersebut mewariskan semua harta mamanya. Si Bena nggak dapet apa-apa, emang parah sih. Mungkin karena sejak remaja udah nakal ya. Gadis kelahiran tahun 2002 itu tidak menyelesaikan masa SMA-nya karena badung. Sebagian orang bilang dia kurang kasih sayang. Masih di Jakarta pada bulan Februari 2019, Raymond menjalin hubungan dengan teman satu perusahaannya yang bernama Gusti Ayu Rukma Ananda atau biasa dipanggil Rukma, kelahiran tahun 88. Dia aslinya dari Gianyar, Bali namun kerja di Jakarta. Saling suka dan berhubungan cukup mesra sampai memutuskan untuk bertunangan. Tapi sempat ada kisruh dari keluarga mantan istri Raymond terdahulu agar mengembalikan semua warisan dari mendiang Winsa sebelum menikah lagi. Tapi kata pengacara nggak ada aturan begitu karena Raymond sudah dipercaya mendapat 100% harta mantan istri. Sempat gontok-gontokan pokoknya hingga kemudian setuju bahwa kelak putri tirinya yaitu Bena akan dinafkahin sama Raymond seikhlasnya. Nggak bisa ditakar berapa nilainya, suka-suka dia. Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, akhirnya menikahlah Raymond dengan Rukma di salah satu hotel bintang 4 yang ada di Jakarta Selatan di saat usia pria tersebut 38 dan istrinya 31 tahun. Setelahnya karena masih ngurus kerjaan, mereka stay di Jakarta. Beberapa kali pihak keluarga Raymond datang ke Indonesia, lalu mulai akrab dengan Rukma yang memang ramah serta manis.
Sampai kemudian terjadilah pandemi yang menyerang seluruh dunia. Kesehatan tiap individu pun digoyah sampai pada tumbang. Tidak terkecuali Raymond yang punya histori penyakit diabetes. Dia kena virus pandemi serta komplikasi lain. Lelaki itu pun meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di usia yang ke-39 tahun. Mendadak Rukma mendapat harta warisan dari suaminya, termasuk sebuah rumah yang ada di kota Malingau. Namun Raymond memberi pesan tertulis bahwa tidak satu harta pun boleh dikasih pada putri tirinya, entah itu rumah, tanah, mobil, atau aset apapun. Kalau mau ngasih ya seikhlasnya aja, jangan yang bernilai besar. Raymond pun dimakamkan di tanah kelahirannya di wilayah Bacolod, negara Filipina. Bulan Januari 2022, Rukma pun resign dari kantornya lalu pindah ke Malingau, Filipina atas permintaan mertuanya. Disinilah dia punya kesempatan kenal dan ngobrol dengan anak tiri suaminya, yaitu Bena. Posisinya sekarang ya, jadi ini adalah anak tiri Rukma juga. Tapi kenyataannya, gadis itu judes banget sama dia. Mereka ngobrolnya pakai bahasa Inggris ya, dan beberapa kali Bena nagih uang dan harta yang disebut-sebut sebagai milik mama kandungnya. Rukma dan Raymond hanyalah manusia-manusia rakus yang mencuri dari dia. Di usia yang ke-20 sekarang, Bena bekerja sebagai pelayan restoran dan juga berharap Rukma mau mengembalikan semua harta ibunya. Namun perempuan Bali itu menolak. Dia malahan ngasih opsi lain agar Bena ikut ujian ulang supaya dapat ijazah SMA dan ntar lanjut kuliah bakal dibayarin. Hanya itu pilihan yang dikasih Rukma karena kelihatannya si Bena ini tukang party dan hidupnya hedon tidak jelas. Dikasih harta seberapa banyak juga bakalan habis dalam sekejap. Bahkan sejak bulan Februari 2022, Rukma ngajak untuk tinggal di rumahnya karena selama ini Bena itu ngekos dan sering mengeluh mengenai uang kontrakan yang mahal. Pada Maret 2022, seorang pria bernama Tony Sargat datang ke rumah diajakin Bena. Dikenalkan langsung bahwa dia adalah paman kandung dari Bena, adik dari Winsa, mantan istrinya Raymond Espaldon. Rukma ya seneng aja kenalan sama lelaki berusia 37 tahun itu, yang kemudian dengan belak-belakan nih, Bena bilang selama ini dia tuh punya hutang pada pamannya tersebut untuk menutupi segala kebutuhan hidupnya. Kalau bisa ya Rukma, tolong bayarin dong ke Tony utang Bena senilai lebih dari 200.000 peso atau sekitar 55 juta rupiah. Rukma sempat nanyain emangnya buat apa aja uang sebanyak itu pinjam dari paman. Kata Bena ya buat pesta dan beli narkoba. Makanya ogahlah dibayarin karena Rukma masih ingat pesan mendiang suaminya untuk tidak memanjakan sang putri. Lagian kalau emang Tony paman kandung, kenapa nggak dilarang ponakannya belanja gituan? Kalau emang paman kandung ya anggap lunas aja lah. Berarti kan ini sama-sama nggak bener. Langsung putri tirinya itu ngamuk dan memaki-maki Rukma, dibilang rakus serta pencuri harta warisan. Tapi karena dia manusia beredukasi tinggi, teriakan kayak begitu mah nggak mempan. Biarin aja si Bena tantrum sampai menangis. Kalau diikuti kemauannya bakal keenakan. Bahkan selanjutnya Bena mengancam akan memberi kesuciannya pada Tony untuk ngebayar utang. Emangnya Rukma tega? Ya dijawablah sama dia. Tanya pamanmu itu, dia tega nggak nyicip keponakannya sendiri karena utang? Kalian kan lebih kenal satu sama lain dari dulu. Saya mah pendatang baru. Kalau ditanya apakah tega? Wow, saya super tega. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 jam 11 malam, Bena pulang dalam keadaan sedikit mabuk bersama Tony yang cengengesan ngelihat Rukma berantakan karena baru terbangun. Gadis itu narik pamannya masuk ke kamar sang ibu tiri, melepas pakaian, lalu memeluk tubuh Tony sembari ngomong ke arah Rukma. Biar kamu lihat ya cara kerja saya ngebayar utang sama paman. Ibunya cuma diam aja duduk di kursi rias. Sementara dengan beringasnya, si Bena ngajak Tony untuk bercinta tanpa malu. 20 menit awal masih dipantau terus sampai kemudian Rukma pun keluar dan tidur di kamar lain. Besok paginya saat bangun ternyata Tony sudah nggak ada. Namun putrinya ngancam seandainya Rukma masih belum tergerak hati untuk ngebayarin utang atau ngasih uang banyak sama gadis itu, maka dia masih akan melakukan perbuatan tercela sama pamannya. Lah Rukma emangnya peduli? Dalam surat wasiat suaminya nggak pernah tuh disebutkan wajib dia ngejaga, mengurus, atau ngasih duit kepada Bena. Dia juga tidak harus menjaga kesucian anaknya. Udah ditampung ya bersyukurlah, itu kan inisiatif Rukma sendiri. Makanya apapun ancaman gadis tersebut tetap aja dicuekin. Rukma ini belum bekerja ya di sana, namun udah apply beberapa lamaran sambil menunggu panggilan interview.
2 minggu kemudian si Bena datang sama Tony tengah malam dan mengancam akan melakukan perbuatan tercela lagi di hadapan Rukma kalau masih belum mau ngasih duit sama dia atau ngebayarin utang 200.000 peso. Mereka pun bercumbu dan mamanya malah masuk ke kamar lain karena emang udah mengantuk. Malahan dengan rese, gadis itu narik pamannya ke kamar di mana Rukma berada supaya sang mama jijik dan mengusir mereka. Tapi Rukma malah nantangin, matanya dipelototin sambil menyaksikan keduanya bercumbu. Dia usahakan tidak terlihat risih untuk menantang Bena. Bahkan setelahnya difotolah keduanya biar sekalian entar di-upload supaya pada viral karena nggak tahu malu. Putrinya dan sang paman malah cengengesan karena emang kan sama-sama nggak tahu diri. Besokannya Rukma mendatangi rumah salah satu adik dari suaminya untuk menceritakan apa yang menimpa dirinya dalam sebulanan ini. Baru tahu juga bahwa ternyata si Tony Sarsagat sebenarnya punya 2 istri di 2 kota berbeda. Kerjanya sebagai salah satu pengurus ranting sebuah partai area. Duitnya cukup banyak dari hasil malak sana sini dan hampir setiap malam pesta dari satu klub ke klub lainnya. Gak jauh bedalah sifatnya sama Bena 11-12. Makanya gak usah kasih duit deh ke gadis itu apapun alasannya. Karena menurut cerita dari warga lain, hubungan antara paman dan ponakan itu sudah berlangsung sejak mamanya masih hidup. Mending cuekin karena sama-sama manusia gak bener. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Rukma tidur di tempat mertuanya dan sengaja mengunci rumah. Mendadak Bena datang nyusul sambil ngamuk karena nggak bisa masuk ke rumah hingga sempat melempar batu. Mertua dan iparnya Rukma marah pada gadis itu sambil diusir. Mereka nahan Rukma supaya jangan ngasih kunci, biarin aja Bena tidur di jalanan. Dasar nggak tahu diri, selama ini udah ditampung bukannya ngebaik-baikin, malah semena-mena kayak nggak punya adat. Tidur sana di tempat pamanmu, dasar nggak tahu malu. Bahkan ayah mertua Rukma kemudian mengancam akan lapor polisi jika gadis tersebut tidak pergi dari pekarangan rumahnya. Sebenarnya Rukma kasihan juga saat melihat Bena tiduran di tanah sambil nangis seperti sedang mabuk. Tapi kalau dimanja ntar malah makin songong. Lagian selama ini juga nggak pernah menghargai mama tirinya. Jadi buat apa peduli? Sampai dalam beberapa hari kemudian dia tidak mendengar kabar apapun dari putrinya tersebut. Hingga pada hari Sabtu malam tanggal 11 Juni 2022 ternyata Rukma dan mertuanya ditelepon oleh pihak kepolisian karena nomor handphonenya dikasih oleh Bena sebagai perwakilan dirinya yang ditangkap karena tuduhan telah menghabisi nyawa sang paman di Hotel Royal Garden pagi itu. Dengan berurai air mata, Bena memeluk Rukma dan bolak-balik ngomong ke petugas yang menahannya bahwa ini adalah ibunya, satu-satunya keluarga yang peduli karena nggak ada lagi saudara lain yang mau mewakilinya dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Rukma dengan tegas bilang bahwa dia memang ibu dari Bena dan akan ngebantu pihak berwajib menjawab apapun yang mereka inginkan. Belakangan Rukma tahu bahwa Bena telah menghabisi nyawa Tony yang rada ngebingungin. Kok bisa? Padahal kan mereka duo kriminal paling klop dan paling hebat satu sama lain. Kenapa jadi pada musuhan begini? Hingga kemudian dengan bantuan pengacara Ezra Bellarmino, baru deh terungkap kisah yang sebenarnya antara Bena dengan sang paman Tony. Ceritanya justru sudah muncul sejak ibunya masih hidup, walaupun dalam keadaan sakit-sakitan. Semenjak dulu kenapa Ibu Winsa tidak lagi menganggap Bena sebagai putrinya karena gadis itu susah diatur, males sekolah, berhubungan dengan para pria tua, termasuk pamannya sendiri yang bikin keluarga malu, kemudian membuang serta mencoretnya dari kartu keluarga. Tapi Tony malah ngebelain Bena terus dan memanfaatkan keluguan gadis tersebut. Itu juga sih salah satu alasan kenapa Winsa memberikan harta warisan dari suami pertamanya kepada suami kedua, yaitu Raymond dengan banyak catatan. Catatan ini yang kemudian diteruskan Raymond kepada Rukma karena semua adalah amanah. Apapun yang terjadi, jangan sampai terperdaya oleh Bena. Semua dikendalikan oleh Tony juga. Belakangan ketahuan bahwa setelah Rukma datang, ada rencana antara Bena dengan pamannya untuk merebut dokumen rumah dan tanah, tapi gagal. Semua sudah diamankan oleh Rukma kepada pihak bank. Brankas dan lemari udah kosong. Padahal Rukma tahu kok bahwa Tony dan ponakannya sering ngebongkar isi kamar. Makanya karena ngerasa tidak aman, bisa-bisa nyawanya terancam. Si Rukma mengunci pintu dan sering nginap di rumah orang tua Raymond.
Perseteruan terjadi karena Tony udah gak mau ngutangin uang kepada Bena. Bahkan kemudian gadis itu hamil dan tentu pamannya gak mau lah tanggung jawab. Lawang bukan cuma dia yang nyicipin, kenapa harus tanggung jawab. Setelahnya dibuatlah perjanjian bahwa seandainya Bena berhasil mendapatkan dokumen rumah, tanah, atau mobil dari Rukma, maka Tony akan mencarikan pria yang mau menikahi ponakannya. Karena yang terpenting kan bayi dalam kandungan Bena ada yang akuin sebagai anak. Tenang aja, segala biaya akan ditanggung oleh sang paman. Ngerasa dimanfaatin semenjak dulu hingga timbul rasa kesal, akhirnya berantemlah mereka di rumah Tony pada Kamis tanggal 9 Juni 2022. Banyak memar diterima oleh gadis itu terkhusus di daerah mata serta bibirnya. Sampai kemudian pada Jumat tanggal 10 Juni sore, Tony mengundang Bena ke Hotel Royal Garden kamar 422. Mereka rencananya mau bercinta karena sang paman lagi konak. Dilayanin sampai lewat tengah malam. Menjelang dini hari jam 2 saat Tony sedang tidur, Bena menghubungi room service minjam pisau dengan alasan mau mengupas mangga. Kenyataannya benda tersebut dipergunakan untuk menghabisi pamannya yang sedang tertidur. Berulang kali hampir di semua bagian tubuhnya. Lalu kabur dari sana pada pukul 4 subuh yang artinya udah masuk ke hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Sampai akhirnya pada pukul 10 pagi petugas kebersihan bolak-balik mencek bel kamar dan masuk. Lalu menemukan Tony sudah tidak bernyawa dengan noda merah berserakan di mana-mana. Hingga pada hasil keputusannya per hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Kota Batu menyatakan bahwa Bena Bang Robang bersalah atas penghabisan nyawa pamannya dengan terencana. Buat info saja bahwa dia sempat keguguran ya dalam masa sidangnya kemarin, sampai akhirnya mendapat hukuman 25 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 13 tahun kurungan. Rukma dan mertuanya sempat minta banding mengingat saat kejadian si Bena ini dalam keadaan mabuk, kadar alkohol dalam sistem tubuhnya lumayan tinggi, namun tetap tidak ada perubahan yang membuatnya mendekam sesuai dengan keputusan awal. Sekarang Gusti Ayu Rukma Ananda menjadi pembicara di beberapa seminar di Manila dan Malingau bagi kaum wanita muda agar tidak mudah diperdaya oleh pasangannya. Bagaimana menurut kamu? Apa sudah tepat yang dilakukan Rukma selama ini untuk tidak ngasih warisan dikit pun pada putri tirinya atas amanah mendiang suami karena Bena belum bisa ngatur duit dan emosinya juga mudah terpancing? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.